Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lam rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qad qala Allah ta'ala wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan salah satu poin yang sangat agung bagi setiap mukmin, di mana seorang mukmin akan senantiasa ia berada dalam kebaikan, berada dalam kemuliaan, menempuh setiap kebaikan, berada dalam hidayah, manakala ia memiliki dua kekuatan dalam hidupnya. Waqad qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, labudda lisalik an yakuna lahu himmatun tusayyiruhu wa turaqihi wa min ilmin yubassiruhu wa yahdihi. Setiap mukmin yang ingin berada dalam kebaikan, senantiasa terdepan dalam setiap kebaikan dan istiqomah di dalamnya, dan senantiasa berada dalam petunjuk, ia harus memiliki dua poin. Yang pertama, dia memiliki himmah, uluwil himmah, memiliki kesemangatan, cita-cita yang tinggi, yang akan menjadi motivasi setiap orang untuk bertindak, berbuat, beramal. Dan yang kedua adalah ilmu yang membimbing seseorang, yang membimbing dia berada dalam petunjuk. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang para nabi, para rasul yang telah terdahulu, yang merupakan pilihan Allah taala. Allah berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah kepada hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub ulil aidi wal absar, di mana mereka ini memiliki perbuatan-perbuatan yang besar, memiliki amal-amal yang besar, mereka memiliki kekuatan,
dan mereka memiliki ilmu yang tinggi, pemahaman yang dalam kepada agama. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, manusia terbagi kepada 4 kelompok, terbagi kepada 4 bagian ketika berkaitan dengan 2 poin tadi. Bersatu dan tidak bersatunya 2 poin yang tadi. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang mereka berjalan di atas ilmu. Mereka mengetahui kebenaran, mereka mengetahui hak, lalu mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu dan mendakwahkan kebenaran itu. Maka mereka akan senantiasa berada dalam kebaikan dan mereka berada dalam setiap kemuliaan. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang kedua-duanya tidak ada. Adalah orang yang dha'ful himmah, orang-orang yang lemah himmahnya, wal jahlu bidinillah, dan orang-orang yang jahil kepada agama Allah. Waqala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hadza kasratun nas, dan ini kebanyakan manusia hari ini. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu, mengetahui kebenaran, tetapi ketika dia berhadapan dengan amal, maka dia seperti orang-orang yang jahil. Dia tidak bersegera kepada amal, dia tidak menunaikan amal. Sedangkan kelompok yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah sebagian manusia yang memiliki himmah, yang memiliki semangat dalam beramal, semangat dalam berbuat, akan tetapi dha'ful basirah, dia tidak berilmu, dia lemah ilmunya. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika muncul fitnah, ketika muncul kesesatan, ketika muncul syubhat, munculnya kesesatan-kesesatan, munculnya penyimpangan-penyimpangan, maka dia akan terperosok dan dia akan masuk di dalamnya. Dikarenakan dia hanya memiliki kesemangatan emosional dalam dirinya, tapi dia lemah dalam ilmu. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang mukmin memiliki 2 kekuatan ini. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan ilmu, pemahaman yang benar terhadap agamanya, pemahaman yang dalam terhadap agamanya. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah berada dalam kebaikan, maka dia difahamkan dalam agama. Hadis ini menunjukkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukuran hidayah yang kita akan dapatkan adalah sejauh mana kita itu cinta kepada ilmu. Kita akan diselamatkan dari penyimpangan, diselamatkan dari syubhat, diselamatkan dari fitnah-fitnah yang muncul hari ini. Baik fitnah yang berkaitan dengan syahwat, banyaknya kemaksiatan, ataupun fitnah yang berkaitan dengan penyimpangan, seukuran kita paham kepada agama ini. Dan tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, pemahaman yang kita dapatkan dari agama ini juga ditentukan dengan uluwil himmahnya. Sejauh mana kesemangatan kita kepada ilmu ini. Walidzalika qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka benar-benar mereka akan ditunjukkan oleh kami, kata Allah. Benar-benar kami akan menunjukkan mereka pada jalan kami. Maka ayat ini memberikan satu isyarat kepada kita
memberikan satu peringatan kepada kita. Seukuran kita semangat dalam mencari ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka seukuran itu hidayah yang Allah akan berikan kepada kita. Dan sejauh mana kita bersemangat dalam mencari ilmu dan mempelajari ilmu, maka sejauh itulah juga kita akan selamat dari fitnah yang muncul hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita dan Rasulullah SAW menjelaskan penjelasan kepada kita bahwa hidayah, bahwa petunjuk diukur dengan pemahaman kita kepada agama kita. Dan sejauh mana kita semangat mempelajari agama kita. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita melihat kehidupan para sahabat ridwanullahi taala alaihim yang Allah taala berkati mereka, yang Allah taala berikan hidayah kepada mereka, dan Allah taala menyempurnakan nikmat kepada mereka, dan Allah taala menyempurnakan hidayah kepada mereka. Lihatlah bahwa mereka para sahabat ridwanullahi taala alaihim mencari ilmu seperti mereka itu butuh kepada makanan dan minum. Mereka mencari ilmu ketika mereka membutuhkannya. Ketika mereka ada sesuatu yang sulit, maka mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah yang pertama ini saya akan berikan 3 hadis contohnya. Ketika para sahabat pergi ke laut, lalu mereka kebingungan karena tidak membawa air tawar kecuali sedikit. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu kunna narkalul bahra. Kami mengarungi lautan dan tidak membawa air kecuali sedikit. Ana tawaddu bima'il bahar. Bolehlah kami berwudu dengan air laut? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Di saat itu mereka paham, di saat itu mereka melaksanakan agama itu. Ali radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang kuat syahwatnya dan sering keluar air madi. Maka Ali berkata, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Nabi sallam fa amartu Miqdada an yas'alahu. Wa qala Nabi sallam igsil dzakaraka wa tawadda. Ketika Ali radhiyallahu taala anhu, beliau merasa sulit ataupun belum paham dan belum tahu apa hukumnya keluar air madi. Berhubung beliau adalah menantu Nabi sallam, maka beliau tidak langsung bertanya dan beliau menyuruh Miqdad bin Aswad. Maka Miqdad bertanya kepada Nabi sallam, lalu datanglah jawaban, cuci dakarmu dan berwudulah. Keluar air madi beda dengan keluar air mani. Wajib wudu, tidak wajib mandi, dan salah satu pembatal wudu. Hilanglah kesulitan dan pahamlah apa yang semestinya dipahami. Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabiah yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Dia kebingungan, apakah wanita keluar air mani? Apakah wanita kalau keluar air mani apabila mimpi dia adalah mandi? Faqalat, ya Rasulullah, hal alal mar'ati min guslin idhiya ihtalamat? Qala na'am idra'atil ma. Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallam. Wahai baginda Rasulullah, apakah bagi wanita mesti mandi apabila dia mimpi? Maka Nabi SAW mengatakan iya, apabila ia melihat air maninya. Lalu dia bertanya lagi, apa betul wanita keluar air mani? Maka Nabi SAW mengatakan, pamin aina shibhu, dari mana ada anak yang percis ibunya kalau wanita tidak mengeluarkan air mani? Maka fahamlah Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha bahwa tidak setiap mimpi harus mandi, tetapi mimpi yang mengeluarkan air mani. Demikianlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Demikianlah kehidupan para sahabat mereka dengan ilmu, sehingga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada mereka, sehingga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka, dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada mereka. Dan mereka senantiasa semangat bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mereka diberkahi ilmu dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi
kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Demikian juga tentunya dalam kalimat yang singkat ini saya menasihatkan secara khusus kepada para pencari ilmu. Siapapun orangnya yang ingin sampai kepada kemuliaan memiliki syarat kesemangatan yang tinggi. Oleh sebab itu lihatlah kepada beberapa hadis Nabi SAW tidak pernah ataupun senantiasa Nabi SAW itu memberi motivasi kepada yang tertinggi. Beliau berkata, "Idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa, fa innahu a'lal jannah, wa inna fil jannati lami'atu darajat, wa ma bainahuma ma bainas sama'i wal ar." Nabi SAW mengatakan, jika kamu akan meminta kepada Allah, maka memintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Dan ingatlah surga itu ada 100 tingkatan. Dan di antara keduanya sejauh bumi dan langit. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita bahwa seorang mukmin dalam setiap amal adalah dia beramal yang terbaiknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa ma fi safil awali, thumma la yadinahuma illa istahad malastahamu." Nabi SAW mengatakan, kalaulah manusia tahu tentang keutamaan berazan dan keutamaan mendapatkan saf yang pertama, lalu tidak didapatkan kecuali harus kita berlomba dan diundi, maka mereka akan ikut perlombaan dan ikut undian untuk mendapatkannya. Menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin beramal, tidak boleh mengatakan yang penting saya beramal, tetapi mesti uluwil himmah. Dan Nabi SAW mengatakan tentang Jumat ini, man ata yaumal jum'ati fi sa'at ula faka'annahu qaraba bibana, wa man kana fi sa'ati saniyah faka'annahu qaraba bil baqarah, wa man ata fi sa'ati salisah faka'annahu qaraba bil kabs, wa man ata fi sa'ati rabi'ah faka'annahu qaraba bidajajah, wa man ata fi sa'atil khamisah faka'annahu qaraba bibaydah. Rasulullah SAW mengatakan tentang hari Jumat, siapa yang datang pada jam yang pertama, maka dia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang datang pada jam yang kedua, maka dia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang datang pada jam yang ketiga, maka dia seperti berkurban dengan seekor kambing. Dan siapa yang datang pada jam yang keempat, maka dia adalah seperti berkurban dengan seekor ayam. Dan siapa yang datang pada jam yang kelima, maka dia adalah seperti berkurban dengan telurnya. Lihatlah baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin dalam beramal, salat Jumat, kita jangan terakhir, kita jangan orang yang paling belakang, tetapi orang yang pertama, menunjukkan uluwil himmah, menunjukkan seorang mukmin itu senantiasa menjadi terdepan. Dan sebagai penutup dari khutbah ini, lihatlah Nabi SAW menguji satu ketika para sahabat tentang amal. Dan bertanya di pagi hari sekali. Beliau bertanya, man minkumul yawma sha'ima, siapa yang hari ini puasa? Faqala Abu Bakr ana. Man minkumul yawma itaba'a janazah, siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Faqala Abu Bakar ana. Man minkumul yawma at'ama miskina, siapa yang hari ini telah memberi makan kepada miskin? Faqala Abu Bakar ana. Maka Abu Bakar mengatakan aku. Man minkumul yawma ada maridan, siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan aku. Lalu setelah Abu Bakar menjawab tentang 4 pertanyaan yang tadi, dan beliau berlomba kepada 4 pertanyaan tadi, dan beramal dengan 4 pertanyaan tadi, maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang mengumpulkan 4 amalan dalam sehari yang tadi, kecuali dia akan masuk surga. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin akan senantiasa berada dalam setiap kebaikan manakala dia paham kepada agamanya. Dia memiliki ilmu dan memiliki kesemangatan untuk melakukannya. Demikian juga kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala. Seorang dai, seorang yang berilmu, ketika dia punya ilmu,
tapi tidak punya kesemangatan untuk berdakwah, maka tidak mungkin akan berguna ilmunya. Tetapi tatkala orang yang berilmu dan seorang dai memiliki ilmu dan memiliki kesemangatan di dalam beramal dan dalam berdakwah dan memiliki kekuatan, syaja'ah, keberanian, maka dia pun akan melakukan yang terbaik bagi dirinya, bagi umat dan bagi agama ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semua mampu memiliki dua kekuatan tadi, kekuatan ilmu dan kekuatan kesemangatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.